Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Movie TV Official, baik yang menyimak di YouTube maupun di Facebook, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa bertemu kembali dalam kajian The Wonderful Sahabiyah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan baca biografi salah seorang sahabat Nabi, yaitu Asma binti Umais. Di buku yang kita baca ada di dalam biografi yang ke-10 di halaman 69. Silakan teman-teman membuka bukunya. Asma binti Umais radhiyallahu anha. Dia adalah wanita yang berhijrah 2 kali. Sebagaimana juga anak Nabi SAW yang sudah pernah kita baca biografinya, yaitu Ruqayyah. Wafat tahun 40 Hijriyah yang bertepatan dengan 661 Masehi. Asma binti Umais bin Ma'ad Al-Khothamiyah. Dia adalah istri dari mujahid yang syahid, yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ja'far ini, sebagaimana Ali bin Abi Thalib, dia adalah sepupunya Nabi SAW. Masuk Islam sebelum Nabi SAW masuk ke Darul Arqam. Di Makkah, Asma dan suaminya memperoleh bagian dari tekanan dan intimidasi, di mana dia bersabar dan berjihad, hingga akhirnya Nabi SAW mengizinkan hijrah ke Habasyah, atau yang kita kenal dengan negeri Ethiopia di zaman sekarang. Maka beberapa sahabat berangkat bersama istri-istri mereka. Dan kita tahu di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya. Dan Asma binti Umais pun berangkat bersama suaminya, yaitu Amirul Mujahidin Ja'far bin Abi Thalib, ke bumi Habasyah. Di sana keduanya tinggal beberapa tahun, dan di sana pula dia melahirkan Abdullah Aun dan Muhammad. Sebelum saya lanjutkan kisahnya, saya tidak ingat pasti apakah di dalam kajian The Amazing Tabi'in yang sudah kita baca biografi mereka di channel kami yang lain, yaitu Muflisah Fitra Official. Dan dulu sebelum pandemi, kita pernah baca buku ini di Masjid Istiqlal Balikpapan, sampai biografi kira-kira ke-20 sekian. Nah, yang saya tidak ingat pasti apakah biografi Raja Najasyi itu sudah kita pernah. Soalnya dulu sebelum pandemi kita bahas buku Tabi'in itu di Masjid Istiqlal. Setelah datang pandemi, kemudian kajian-kajian di masjid untuk sementara kita berhentikan, maka kita live di YouTube Muflisah Fitra sampai beberapa seri. Kemudian setelah bulan Syawal sempat kita lanjutkan, kalau nggak salah ya, sekitar hanya beberapa seri saja. Akhirnya live kajian kita berhentikan karena terlalu banyak gangguan baik di sinyal maupun di peralatan. Nah, karena sudah terlalu lama, kita tinggalkan kajian tabi'in tersebut. Ya, semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menamatkan buku tersebut. Apakah saya sudah bahas Raja Najasyi atau belum? Wallahu alam. Yang jelas begini. Ketika para muhajirin sampai di Habasyah, di Ethiopia, orang-orang Mekah yang merupakan dari kalangan kaum Quraisy, mereka tidak suka dengan kepergian para muhajirin ke Habasyah. Ya, karena mereka khawatir nanti di sana mereka akan semakin tumbuh Islamnya. Maka orang-orang ini beralibi, ya, membuat-buat alasan bahwa yang
berangkat ke Ethiopia adalah dari kalangan keluarga mereka yang bisa jadi akan membuat kerusakan, maka diutuslah 2 orang, di antaranya adalah Abdullah bin Amr bin As, di mana dia berangkat ke Habasyah membawakan hadiah-hadiah untuk Raja Najasyi, lalu mengatakan, wahai raja, sesungguhnya orang-orang Mekah yang datang ke negerimu ini adalah keluarga kami yang mereka itu sering berbuat kerusakan, makanya mereka lari ke sini. Dan kami khawatir nanti negerimu pun akan dibuat kerusakan oleh mereka, maka kembalikanlah mereka kepada kami. Nah, Raja Najasyi ini kebetulan orangnya tidak suka untuk mendengar satu pihak saja, karena dia khawatir berbuat zalim. Ya. Makanya Nabi SAW juga mengizinkan orang-orang untuk berangkat ke negerinya, karena mengetahui bahwa Najasyi ini meskipun Nasrani, masalahnya dia adalah orang yang baik dan tidak pernah berbuat zalim. Singkat kata, supaya bisa mendapatkan pandangan dari dua belah pihak, maka Raja Najasyi ini memanggil utusan orang-orang muhajirin untuk berhadapan dengan si utusan Makkah. Sambil tabayun, betulkah kalian ini orang-orangnya atau keluarganya orang-orang ini, di mana kalian ini yang berbuat kerusakan di sana? Nah, maka utusan atau perwakilan yang merupakan pimpinan rombongan dari orang-orang yang pergi hijrah ini adalah suaminya Asma binti Umais. Yang barusan kita baca namanya adalah siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far inilah yang kemudian angkat suara ya, sebagai pimpinan rombongan, bahwa kami ini bukan lari karena kami berbuat kerusakan di sana, tetapi karena kami ditindas, disiksa oleh orang-orang ini. Di mana kami meyakini kedatangan utusan Allah yang terakhir, namanya Muhammad. Dia sudah datang. Dia sudah diutus oleh Allah dan kami beriman kepadanya. Manakala kami beriman kepadanya, orang-orang ini tidak suka. Mereka marah lalu menyiksa kami. Nah, kami pindah ke sini, ke Habasyah ini untuk menghindari siksaan mereka. Lalu kemudian Najasyi bertanya, apa yang disampaikan oleh Nabi kalian itu? Maka dibacakanlah oleh Ja'far bin Abi Thalib surat Maryam, yang membuat Raja Najasyi ini kemudian beriman. Karena apa yang disebutkan di dalam surat Maryam sama dengan Injil yang asli yang pernah dia baca. Ya. Akhirnya Raja Najasyi pun masuk Islam, meskipun rakyatnya ketika itu masih beragama Nasrani. Nah, teman-teman yang punya buku Tabi'in, atau mungkin ingat, oh ini pernah kok dibahas atau dibacakan di kisah di Amazing Tabi'in, silakan merujuk ke buku tersebut ya, dan bisa mengulang lagi kisah-kisah yang ada di dalam buku Tabi'in, khususnya bab tentang Raja Najasyi. Baik. Saya lanjutkan kembali. Maka beberapa sahabat berangkat bersama istri-istri mereka. Dan Asma binti Umais pun berangkat bersama suaminya, Amirul Mukminin, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, ke bumi Habasyah. Di sana keduanya tinggal beberapa tahun, dan di sana pula dia melahirkan anak-anaknya, yaitu Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara sikap yang mengagumkan dari Asma binti Umais adalah saat dia pulang dari Habasyah. Pulang di sini maksudnya adalah ke Madinah, yaitu pada tahun 7 Hijriah. Ya, jadi kisahnya ketika orang-orang di Habasyah mendengar bahwa Nabi SAW sudah pindah ke Madinah, maka mereka pun ingin ikut ke sana, meninggalkan Habasyah yang selama ini mereka tinggali untuk pindah ke Madinah pada tahun 7 Hijriah. Nah, saat pulang dari negeri Habasyah, Asma ini main ke rumahnya Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar sudah pernah kita baca biografinya di biografi ketiga dari buku ini.
Silahkan baca lagi kisahnya Hafsah. Dan Hafsah adalah istrinya Nabi. Ya, anaknya Umar dan dia merupakan istri Nabi. Di antara sikap yang mengagumkan dari Asma binti Umais adalah saat pulang dari negeri Habasyah. Sekali lagi dia lagi main ke rumahnya siapa? Hafsah. Kemudian Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Hafsah. Ya, sayangnya kayak disebutkan di buku ini. Waktu lagi main sama Hafsah, ya, ngobrol-ngobrol, maka datanglah Umar bin Khattab karena Umar adalah bapaknya Hafsah. Lalu kemudian Umar nanya, siapa perempuan ini? Maka Hafsah mengatakan, ini Asma binti Umais. Umar tanya, oh yang baru datang dari Habasyah? Ya benar. Ini yang baru pulang dari Habasyah. Ya. Perlu diketahui, di situ ada timbul sedikit persaingan hati antara sahabat yang sudah duluan nyampe di Madinah dengan sahabat yang baru datang dari Habasyah. Ya. Salah satu yang di dalam hatinya ada rasa-rasa seperti ini adalah Umar. Umar kemudian mengatakan, hei wanita Habasyah, kami ini sudah berhijrah lebih dulu daripada kalian. Maksudnya gini, kami lebih duluan hijrah. Soalnya kami duluan nyampe ke Madinah. Maka kami lebih berhak untuk menjadi orang-orang dekat dan kekasih Nabi ketimbang kalian yang baru saja nyampe. Karena kami adalah duluan hijrah. Asma digituin marah. Ya. Emosi dia. Maka dia bilang begini, demi Allah, sungguh kamu benar bahwa kalian adalah orang-orang yang duluan hijrah. Oke. Ya. Tapi kalian bersama Rasulullah SAW lalu beliau memberi makan orang yang lapar dari kalian. Mengajari orang-orang yang jahil dari kalian. Sedangkan kami adalah orang-orang yang terusir jauh di negeri seberang. Ya. Maksudnya ya betul kalian duluan hijrah gitu. Tetapi kami ini orang-orang yang pergi hijrah ke negeri Habasyah, ke negeri seberang adalah karena ketaatan kami kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak bermakna kemudian Anda duluan hijrah lalu kami tidak mendapatkan bagian dari Rasulullah sebagai orang-orang dekatnya. Ya. Demi Allah, aku akan sampaikan kata-katamu ini kepada Rasulullah. Ya, maksudnya aku ngadu nih nanti kepada Rasulullah. Enak aja kamu ngomong begitu. Ya, mentang-mentang duluan hijrah. Mentang-mentang duluan nyampe ke Madinah. Gitu maksudnya. Asma binti Umais. Maka Asma datang kepada Nabi SAW. Dan beliau, Asma ini mengadukan perkataan Umar. Masa tadi Umar bilang kami lebih berhak kepada Nabi karena kami duluan hijrah. Maka Rasulullah SAW bersabda, linnasi hijratun wahidah walakum hijratan. Memang orang-orang itu duluan hijrah, tapi mereka mendapatkan satu hijrah. Sedangkan kalian mendapatkan dua hijrah. Maka Nabi SAW mengatakan, Umar tidak lebih berhak atas diriku daripada kalian. Kalian juga memiliki hak yang sama. Bahkan kalian memiliki keutamaan di mana kalian berhijrah 2 kali, sedangkan orang-orang yang seperti Umar hijrahnya hanya 1 kali. Asma radhiyallahu anha berkata sebagaimana dalam riwayat Muslim, Abu Musa radhiyallahu anhu dan orang-orang yang naik perahu, orang-orang naik perahu ini maksudnya yang datang dari negeri Habasyah. Ya. Silakan dikasih keterangan di situ, maksudnya yang datang dari Habasyah. Kan naik perahu ya. Belum ada kapal Kambuna, kapal Kerinci itu belum ada zaman dulu ya. Orang-orang naik perahu untuk menyeberangi lautan biar bisa sampai ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Maka Abu Musa dan orang-orang yang naik perahu alias yang baru datang bersama kami dari Habasyah, mereka datang kepadaku berbondong-bondong bertanya kepadaku tentang hadis ini. Saking senangnya orang-orang ramai datang dan bertanya tentang, betulkah Nabi bilang begitu? Bahwa kita memiliki keutamaan di mana kita punya 2 hijrah dan orang-orang yang sudah duluan sampai sini ini cuma punya 1 hijrah.
Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang lebih membahagiakan mereka dan lebih berharga bagi mereka dibandingkan apa yang sudah disabdakan Nabi SAW tentang mereka. Perkataan Nabi tadi itu sangat membahagiakan mereka. Ya. Abu Burdah berkata, Asma radhiyallahu anha berkata bahwa Abu Musa memintaku untuk mengulang hadis ini. Saking apa? Saking senangnya. Dan Abu Musa bagian dari mereka. Saat para pengendara perahu. Di antara momen menyedihkan yang dialami Asma binti Umais adalah sikapnya saat suaminya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu gugur di perang Mu'tah. Rasulullah SAW mengabarkan apa yang terjadi lewat wahyu. Rasulullah SAW naik ke atas mimbar di Madinah, mengabarkan nasib Ja'far dan dua sahabatnya yaitu Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum bahwa mereka gugur dalam perang Mu'tah tadi. Rasulullah SAW memohonkan ampun bagi mereka. Kedua mata beliau menangisi Ja'far. Beliau pergi ke rumahnya Ja'far, memanggil anak-anaknya, ya, yang tadi Abdullah, Aun sama Muhammad. Dipanggil anak-anaknya Ja'far, beliau merangkul dan mencium mereka, ya, karena ini adalah anak sepupunya. Sebuah pemandangan yang mengharukan, sehingga Asma kemudian bercerita, Rasulullah SAW datang kepadaku, beliau memanggil anak-anaknya Ja'far, beliau mencium mereka sambil menangis, sehingga aku pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mendengar sesuatu tentang Ja'far yang lagi pergi perang? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, dia gugur hari ini. Maka kami semua menangis. Nabi SAW pulang dan bersabda, Isna'u li ahli Ja'far ta'aman, fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum. Atau di buku ini, yashghiluhum. Buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far. Karena sesungguhnya mereka sedang didatangi oleh sesuatu yang menyibukkan dan menyedihkan hati mereka. Yaitu kematian Ja'far. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, La tughfilu ala Ja'far min an tasna'u lahum ta'aman. Fa innahum qad syughilu bi amri sahibihim. Janganlah kalian melalaikan keluarganya Ja'far. Buatlah makanan untuk mereka, karena mereka disibukkan oleh kematian kepala rumah tangga mereka. Sesudah Ja'far radhiyallahu anhu gugur, maka Abu Bakar menikahi Asma. Ya, jadi karena suaminya wafat dalam medan perang, maka Asma dinikahi oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar ini apa enggak punya istri? Jawabannya istrinya Abu Bakar kebetulan wafat juga. Yaitu Ummu Ruman. Ya. Masih ingat di minggu lalu kita bahas siapa? Asma binti Abu Bakar. Berarti anaknya siapa? Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini punya anak Asma dari istrinya yang pertama yaitu Qutailah bin Abdul Uzza. Sudah dibaca ya biografinya minggu lalu. Ya. Adapun Aisyah itu anaknya siapa? Abu Bakar dari istrinya yang sudah yang kedua. Nah, tunggu, saya minum dulu. Jadi gini. Waktu datang Islam, Abu Bakar masuk Islam. Istrinya Qutailah tidak mau. Maka Qutailah dicerainya. Dari Qutailah ini punya anak yaitu Asma dan Abdurrahman. Ya. Asma dan Abdurrahman. Karena sudah cerai maka Abu Bakar nikah lagi dengan seorang wanita yang disebut dengan Ummu Ruman. Kalau nama aslinya adalah Zainab binti Amir. Orang mengenalnya dengan nama Ummu Ruman. Nah dari Ummu Ruman lah punya anak yaitu Aisyah. Ya, jadi Asma dan Aisyah ini saudari sebapak. Ya, beda mama.
Nah, Ummu Ruman atau Zainab binti Amir ini wafat. Nah, kebetulan Asma juga wafat suaminya, Ja'far. Karena satu sudah menjanda, satunya menduda, maka menikahlah mereka, yaitu Asma dengan Abu Bakar. Sesudah Ja'far radhiyallahu anhu gugur, Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahi Asma dan melahirkan anaknya yaitu Muhammad bin Abu Bakar saat ihram. Ya, waktu itu ikut pergi haji. Lalu Asma ikut dalam haji wada. Kemudian saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, Asma memandikannya. Ya, karena ini merupakan wasiat dari Abu Bakar. Waktu Abu Bakar sedang menghadapi kematiannya, maka Abu Bakar menyempatkan diri untuk memberikan wasiat kepada istrinya, yaitu Asma. Dia minta dua. Pertama, Asma yang mandikan Abu Bakar. Yang kedua, agar Asma gak usah puasa hari itu, supaya dia kuat. Saya catat faidah dulu, mumpung saya ingat. Takutnya lupa. Ya. Yaitu istri memandikan suami. Ya, takut lupa. Saya ulang ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka Asma memandikannya. Karena apa tadi? Wasiat dari Abu Bakar. Nah, sesudah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, maka Ali bin Abi Thalib menikahi Asma. Menikahi siapa? Asma. Ya. Loh, Ali bin Abi Thalib kenapa? Jawabannya, istrinya yaitu Fatimah wafat juga. Jadi Abu Bakar wafat, maka Asma menjanda. Fatimah wafat, maka Ali bin Abi Thalib menduda. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian menikahi siapa? Asma. Ya, menikahi Asma. Sesuatu yang sangat menarik di sini, coba kita perhatikan. Suami pertamanya Asma adalah Ja'far bin Abi Thalib. Suami ketiganya adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti apa yang terjadi di situ? Saudara menikahi mantan dari saudaranya. Ya. Dalam bahasa Indonesia atau dikenal di masyarakat kita disebut dengan turun ranjang. Di mana ipar menikahi menikahi istri dari saudaranya. Nah. Loh, tapi kenapa terjadi seperti itu? Nah, ada yang sangat berbeda antara orang di zaman sekarang dengan orang di zaman dahulu. Ya. Orang di zaman sekarang banyak terjadi karena perselingkuhan. Ya. Adapun orang di zaman dahulu seperti Ali bin Abi Thalib, kenapa dia menikahi janda dari saudaranya? Karena Ali bin Abi Thalib, karena Asma binti Abu Bakar memiliki banyak anak. Dan 3 dari anak-anaknya Asma adalah anak dari saudaranya, alias keponakan kandungnya. Dan dia ingin sekali menjadi pengasuh untuk anak-anak dari saudaranya. Nah, sebagai bentuk kesetiaan dalam persaudaraan kandung antara Ali dengan Ja'far, maka Ali menikahi janda dari saudaranya ini supaya bisa mengasuh anak-anak dari saudara kandungnya. Begitu. Adapun orang zaman sekarang, karena kadang misalnya satu rumah suami dengan istri sama iparnya. Ya. Lalu kemudian lama-lama karena tidak menjaga aurat, karena dianggap ini kan kakak aja, ini kan kakak. Ya. Akhirnya tertarik pada istri saudaranya. Lama-lama sengkiluh. Ya. Kita lanjut dulu ya. Telah diriwayatkan bahwa Asma lah yang mengusulkan kepada Umar agar menutupi kerandanya Zainab binti Jahash. Siapa Zainab binti Jahash ini? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibuka lagi di
biografi kelima, Zainab binti Jahash, yang pernah Nabi SAW mengatakan, yatba'uni atwalukunna yadan. Yang mengikuti aku nanti, alias yang wafat duluan setelah aku, adalah yang paling panjang tangannya dari kalian. Maka Aisyah mengatakan, kami pun berbaris, istri-istri Nabi menjulurkan tangannya ke dinding. Kita pengen lihat siapa yang paling panjang tangannya. Ya. Sementara Zainab ini diantara yang paling pendek dari kami. Ya. Tapi ternyata kok yang meninggal duluan justru yang paling pendek, alias yang pendek juga tangannya. Ya, karena posturnya memang lebih kecil dari yang lain. Ya, barulah kami menyadari bahwa ternyata yang dimaksudkan Nabi, orang yang paling panjang tangannya dari kalian adalah yang meninggal lebih dulu dan mengikuti aku. Dari istri-istri ini, yang paling wafat duluan nanti setelah aku adalah yang paling panjang tangannya, maksudnya adalah yang paling rajin sedekah. Ya. Telah diriwayatkan bahwa Asma yang mengusulkan kepada Umar agar menutupi keranda Zainab binti Jahash. Asma mengatakan kepada Umar bahwa dia melihat hal itu di negeri Habasyah. Maka Umar pun melakukannya. Nah, kalau kita lihat berarti Umar sama Asma udah udah temenan gitu ya, udah nggak marah-marahan. Karena waktu pertama kali bertemu, Asma sempat tersinggung dengan kata-katanya Umar. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan tentang firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kesempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Dari As-Suddi, dia berkata, ayat ini turun pada hari Arafah. Dan sesudahnya tidak ada lagi ayat tentang halal haram yang turun. Rasulullah SAW pulang lalu wafat. Asma binti Umayyah radhiyallahu anha berkata, aku ikut dalam haji bersama Rasulullah SAW tersebut. Saat kami berjalan, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam menampakkan diri kepada beliau. Lalu Rasulullah SAW akhirnya miring dari punggung untanya. Unta itu tidak kuat menahan beban wahyu Al-Quran. Maka unta itu pun menderum. Lalu aku mendatangi beliau. Aku menarik kain milikku dan menyelimutkannya kepada beliau. Maka penulis berkata, ini merupakan bukti keutamaan Asma. Salah satu kemuliaannya, bahwa bila hadis ini sahih, maka itu menunjukkan dia perhatian kepada Rasulullah SAW. Di antara kabar Asma radhiyallahu anha adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Asma sendiri. Dia berkata, ya Rasulullah, inna walada Ja'far tusri'u ilaihimul ain. Afa astarqi lahum? Faqala na'am. Fa innahu law kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anaknya Ja'far itu anak-anak yang mudah terkena penyakit ain. Ya, yaitu penyakit karena tatapan mata yang dengki. Bolehkah aku meruqyah mereka? Maka beliau menjawab, iya, seandainya ada sesuatu yang mendahului qadar, niscaya penyakit ain mendahuluinya. Di antara keutamaan Asma adalah apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari hadis Ma'dan bin Abu Talhah dari Al-Ya'muri tentang kisah mimpi Umar radhiyallahu anhu bahwa dia akan terbunuh. Umar berkata, aku bermimpi seekor ayam jago mematokku 2 kali. Dan itu adalah ayam jago warna merah. Ini kayaknya mimpi tentang ajal. Maka Umar menyampaikannya kepada Asma binti Umayyah, maka dia menafsirkannya. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa setelah ketersinggungan Asma di awal pertemuan, Asma dan Umar pun hubungannya baik-baik. Ya. Riwayatnya berbunyi begini. Umar radhiyallahu anhu menceritakan kepada Asma binti Umayyah, yaitu istrinya Abu Bakar. Dia berkata tentang patokan ayam jago warna merah itu, engkau akan dibunuh oleh laki-laki ya, non-Arab. Kenapa laki-laki? Karena ayamnya ayam jago, bukan ayam betina. Dan yang disebut dengan warna merah maksudnya adalah orang ajam, non-Arab.
Tafsir Asma pun benar, di mana Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yaitu budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana Abu Lu'lu'ah ini adalah seorang yang non-Arab. Semoga Allah merahmati wanita sahabat yang beriman, yaitu Asma binti Umais. Semoga Allah meridhoi wanita yang berhijrah 2 kali dan sholat menghadap 2 kiblat ini. Semoga Allah mengampuni dan menyayanginya serta menempatkannya di surganya yang lapang, amin. Ada catatan tentang kisah Asma ini. Catatan pertama, ada riwayat bahwa Asma binti Umais berkata, aku adalah wanita yang menyiapkan Aisyah saat Rasulullah menikahinya. Hanya saja diriwayatkan dari Ahmad dan At-Tabrani bahwa waktu Nabi SAW menikah dengan Aisyah, Asma binti Umais ini sedang bersama suaminya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Kayaknya ini kesalahan nih riwayatnya. Sehingga para ulama mengatakan, jadi yang benar yang mendampingi Aisyah waktu menikah dengan Nabi itu adalah Asma binti Yazid dan bukan Asma binti Umais. Asma binti Yazid insya Allah kita akan baca biografinya di pertemuan yang akan datang. Riwayat kedua bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bertanya tentang ketertinggalannya. Maka Asma mengatakan, aku menjaga putrimu yaitu Fatimah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku agar menjagamu dari depan dan belakangmu. Hanya saja hadits ini adalah hadits yang tidak sahih karena ada Yahya bin Ya'la dan dia adalah perawi yang matruk atau ditinggalkan haditsnya. Ini yang bisa kita baca dari biografi singkat Asma binti Umais, dan insya Allah kita akan bacakan faedah yang bisa kita ambil dari kisah Asma ini setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk murojaah hafalan Al-Quran yang ada di juz 30. Semoga kita bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran, bisa lebih menguatkan hafalan, terutama untuk teman-teman yang mengimami keluarganya dan mempergunakan hafalan Al-Qurannya manakala untuk berdakwah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ingat, jangan buka Al-Quran, dan saya akan membacakan sebagian dari ayat yang ada di juz 30 dan teman-teman tinggal melanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Lanjutkan. Bagus. Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang mungkin tadi saat membaca masih ada terbata-bata, berarti perlu memperbanyak murojaah. Dan untuk teman-teman yang sudah lancar, alhamdulillah, jangan lupa untuk terus murojaah ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, dan terus meningkatkan hafalan. Untuk teman-teman yang baru mau mulai menghafalkan juz 30, silakan buka Movie TV Official atau Movie Safitra yang ada di YouTube dan di Facebook. Khusus untuk yang ada di YouTube, di deskripsi sudah kami letakkan menit-menit untuk setiap suratnya. Jadi teman-teman bisa langsung lompat ke surat yang diinginkan dengan cara mengklik menit-menit yang ada di deskripsinya. Alhamdulillah, untuk murojaah hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sering bilang, wahai akhwat, kalau ada laki-laki, ikhwan, apalagi dia merasa dirinya sudah belajar agama, ngechatting kepada Anda dengan modus-modus agama untuk mendekati perempuan, maka ketahui itu laki-laki yang sangat harus dijauhi, karena ada unsur kemunafikan pada diri, menjadikan agama sebagai kedok untuk melakukan maksiat. Wahai para ikhwan, bila ada perempuan Anda chatting, dia mau, Anda kasih emoticon terus dia seperti melayani, ketahuilah itu wanita bukan wanita baik. Maka kalau mau beristrikan dia, maka mikir dulu. Sudah andanya nggak baik, dianya juga nggak baik. Buktinya andanya ngechat dia, terus dianya balas balik. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada sesi yang kedua kita akan baca atau bahas beberapa faidah yang kita bisa ambil dari kisah Asma binti Umais. Saya buka dulu yang ada di YouTube. Saya akan tuliskan faidah-faidahnya di top chat atau di live chat yang ada di YouTube, sekaligus langsung saya copy paste ke kolom komentar yang ada di Facebook. Nah, saya sebutkan satu persatu. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah, pertama, saya paste dulu ya. Ya. Oh, ini panjang. Kalau di YouTube masalahnya nggak bisa panjang-panjang. Jadi saya harus belah-belah nih kalimatnya. Baik. Faedah pertama adalah setiap orang bisa jadi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki saudaranya. Sebagaimana Umar bin Khattab tadi mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang pertama berhijrah. Soalnya duluan nyampe ke Madinah. Beda halnya dengan orang-orang yang baru saja sampai setelah mereka hijrah ke Habasyah, baru kemudian ke Madinah, di mana kelebihan mereka adalah mereka berhijrah 2 kali. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang itu bisa jadi memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki saudaranya. Maka kalau kita memiliki sebuah kelebihan, maka jangan sampai kelebihan ini kita ungkapkan dalam rangka untuk menyombongkan diri atau merendahkan orang. Nah, kadang kita punya kelebihan, misalnya kita sudah ngaji 10 tahun, ya, kita sudah lancar membaca kitab yang gundul. Kemudian ada yang baru ngaji. Kemudian pada sebuah masalah ada pembicaraan atau ada perbedaan pendapat. Lalu sebagian orang mengatakan, antum tuh kan ngajinya baru kemarin. Kita ini ngaji sudah lama, akhi. Udah 10 tahun. Kami udah bisa baca kitab, antum belum. Ya, kelebihan ini disebutkan dalam rangka untuk mengangkat diri sendiri dan menjatuhkan orang lain. Nah, ini adalah bagian dari kesombongan, dan yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Kalau Umar tadi bagaimana jadinya? Apakah Umar juga menyombongkan dirinya? Jawabannya, kita sangat berhusnuzan kepada seluruh sahabat Nabi. Meskipun kita ketahui di antara mereka pun ada kisah-kisah maksiat yang dikerjakan. Ya, seperti Hatib bin Abi Balta'ah. Seperti sebagian sahabat ada yang pernah jatuh dalam zina. Tapi secara keseluruhan, mereka adalah orang-orang yang adil. Karena Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, secara general. Adapun secara individu,
Ya mungkin seperti kita, ada kekurangan-kekurangan yang sifatnya manusiawi. Tapi kita harus tahu dan harus sadar diri bahwa bagaimanapun kekurangan seorang sahabat Nabi, tetap mereka jauh lebih utama daripada orang-orang yang ada di zaman setelahnya. Kata Nabi SAW, jangan pernah mencela sahabatku, karena jika mereka berinfak dengan 1 jumput gandum yang ada di tangan, pahala mereka jelas lebih besar daripada apabila kalian berinfak dengan 1 gunung yang isinya emas semua. Nah, yang terjadi di antara para sahabat adalah mereka ada persaingan ingin kedekatan dengan Nabi SAW. Ya. Karena kalau dekat mendapatkan cinta dari Nabi. Kalau dekat maka ada kekhususan di hati Nabi. Dan itu yang mereka cintai, yang mereka sukai. Bukan sesuatu yang sifatnya duniawi, ketenaran, popularitas, jabatan, harta, wanita, tahta. Bukan itu yang mereka cari. Ya. Tetapi mereka cari adalah keridhaan Allah, keridhaan Nabinya. Ya. Sehingga persaingan di antara mereka tetap yang baunya adalah bau akhirat dan bukan bau dunia. Adapun orang-orang di zaman sekarang, mereka persaingan atau menunjukkan kelebihan-kelebihan pribadi, ya, kehebatan-kehebatan diri sendiri, itu adalah dalam rangka untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Nah, ala kulli hal, lepas dari tujuan seseorang, ya, ketika mengungkapkan kelebihan yang ada pada dirinya, hendaknya jangan sampai melukai hati orang dan bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri sendiri. Loh, apakah ada Ustadz? Jawabannya ada. Misal seseorang atau saya pribadi dalam beberapa kesempatan seperti di video Mufid Islamic Academy atau MIA, saya sebutkan misalnya kita pernah ngaji sama Syekh Fulan. Itu keutamaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Kami pernah belajar kepada Syekh Fulan. Kami pernah bertanya langsung kepada Syekh Fulan. Itu ada sesuatu yang merupakan keutamaan seorang penuntut ilmu. Ya. Karena sangat beda antara orang yang bertanya langsung dengan yang hanya sekedar mendapatkan cerita dari hasil jawabannya. Nah, apakah ini dalam rangka menyombongkan diri? Jawabannya tidak. Ya, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bercerita, dalam rangka untuk memberikan faidah kepada orang yang lain. Nah, maka yang seperti itu tidak mengapa. Faidah yang kedua, saya kopikan dulu, lalu saya paste ke YouTube dan saya paste ke Facebook. Hati-hati bicara dengan wanita, karena wanita itu adalah kaum yang perasa. Ya. Makanya tadi Umar maksudnya adalah ya kami ini yang duluan hijrah gitu, udah duluan nyampe, sehingga teman-teman yang baru nyampe dari Habasyah ya tidak lebih punya kekhususan di hati Nabi SAW. Ya. Tapi Asma yang perasa, ya, dia langsung emosi ya. Dia mengatakan, oh iya, memang kalian lebih duluan bersama Nabi, kalian hijrah di sini, tapi Nabi ngasih makan buat yang lapar dan mengajari yang jahil. Beda dengan kami yang terombang-ambing di lautan, mendapatkan intimidasi ketika awal-awal kami masuk Islam. Ya. Maka saya katakan ya, hati-hati bicara dengan wanita. Wanita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, dari kalangan sahabiat, dari kalangan salaf maupun yang khalaf yang ada zaman sekarang, mereka tetap satu, yaitu kaum yang perasa, kaum yang mudah disenangkan dengan kata-kata atau sakit hatinya dengan kata-kata. Terutama untuk para suami, ya, perlu hati-hati untuk memilah-milih perkataan Anda kepada istri Anda. Dia lagi pusing nih istri Anda. Dia bilang pusing, dia pegang kepalanya nih. Aduh lagi pusing. Ya. Kalau Anda mengatakan, oh pusing ya. Ya, sini tidur. Ya, kasih bantal gitu. Sambil ambilkan minyak angin. Itu insya Allah pusing hilang.
Tapi kalau Anda bilang, oh pusing aja. Cuma pusing dikit aja kok. Nggak usah terlalu manja lah. Itu nanti yang sakit bukan cuma di sini. Di sini, terus ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Kenapa? Kata-kata. Pusing aja. Sedikit aja kok. Ya. Itu di sisi seorang perempuan sesuatu yang sangat menyakitkan. Ketiga, saya copy paste dulu. Facebook, YouTube. Disunahkan untuk membuat makanan bagi orang yang tertimpa musibah, khususnya musibah meninggalnya anggota keluarga. Sebagaimana tadi kita dapati ceritanya bahwa Ja'far bin Abi Thalib wafat di medan perang. Lalu kemudian Nabi SAW bertakziah ke rumahnya Asma, memberikan kabar sambil mendoakan, meskipun ada sempat ikut menangis bersama anak-anaknya Ja'far. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, isna'u, buatkan. Buat siapa? Li ali Ja'far, untuk keluarganya Ja'far. Apa yang dibuatkan? Ta'aman, yaitu makanan. Fa innahum atahum ma yushghiluhum, karena sesungguhnya mereka telah datang kepada mereka sesuatu yang membuat sedih hati mereka. Ini menunjukkan kepada kita, hendaknya kita bisa membuatkan makanan, atau paling tidak membelikan makanan bagi keluarga yang sedang ditimpa musibah, terutama musibah kehilangan anggota keluarga. Nah, faedah yang keempat, bahwa yang membuatkan makanan sebagaimana yang ada pada poin ketiga tadi, yang bikinin makanan itu orang luar, bukan yang di dalam atap rumah. Bukan nanti misalnya ada orang melayat kemudian anak-anak ya sibuk di dapur bikin-bikin makanan. Nah, yang diinginkan Nabi SAW adalah yang membuatkan makanan untuk keluarga si mayit adalah orang yang di luar dari atap rumah mereka. Seperti tetangganya. Beberapa hari lalu meninggal rahimahullah suami dari bibi kandung saya. Maka yang membuatkan makanan adalah keluarga, tapi yang rumahnya di atas, ya, yang di rumah sebelah lagi gitu. Bukan yang di rumah duka. Ya. Begitu juga ketika melihat oh ini belum ada makanan, maka sebagian keluarga yang lain segera cari makan. Ya. Sehingga kemudian makanan datang, orang-orang yang melayat dari kalangan keluarga yang datang dari luar bisa makan. Terutama orang-orang yang akan mengantar ke kubur. Ya. Karena kalau pergi ke kubur dengan menggotong mayat, ya, kurang lebih 3 kilo berjalan kaki, khawatirnya pergi bawa menandu 1 orang, pulang menandu 10 orang. Ya. Maka disiapkan makan untuk orang-orang yang akan mengantarkan ke kubur. Dan yang menyiapkan makanan adalah dari kalangan keluarga yang tetangga, bukan ahli mayit. Faedah yang kelima adalah, ini faedah yang juga pernah saya sebutkan dalam episode sebelumnya, bahwa tidak mengapa wanita menikah lagi setelah ditinggal suami, terutama jika suami yang setelahnya lebih baik agamanya atau lebih utama, ya, atau dia khawatir jatuh ke dalam zina. Dalam kisahnya Asma binti Umais, kita tahu bahwa Ja'far bin Abi Thalib adalah suami pertama. Setelah meninggal Ja'far, maka Asma dinikahi oleh Abu Bakar. Sebenarnya ya ada satu keutamaan bila Asma tidak menikah lagi, di mana Asma nanti di hari kiamat di dalam surga akan suami istrian lagi dengan suami pertama, yaitu Ja'far. Tapi masalahnya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan seperti anak-anak, ya, tidak ada yang membesarkan anak-anak, nggak ada yang membiayai kehidupannya. Begitu juga yang datang ini laki-laki yang lebih baik. Ya. Siapa yang lebih baik? Abu Bakar. Kita sama-sama tahu bahwa orang Islam yang paling baik umatnya itu adalah laki-laki yang bernama Abu Bakar. Ya. Jadi manusia terbaik
adalah Nabi SAW, kemudian Ibrahim, kemudian para nabi. Nah, di luar dari level para nabi yang ada setelahnya adalah kaum muslimin. Dan kaum muslimin yang terbaik dari mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Abu Bakar, ya, karena lebih baik agamanya daripada Ja'far bin Abi Thalib, maka Asma pun ya mempertimbangkannya lalu kemudian menikah dengan Abu Bakar. Meskipun setelah Abu Bakar wafat, kemudian yang menikahi Asma adalah Ali bin Abi Thalib, karena faktor ini adalah ipar yang mau membantu mendidik dan membesarkan anak-anak saudara kandungnya, yaitu Ja'far. Ada satu kisah yang menarik yang tidak disebutkan dalam buku ini. Jadi pernah anak-anaknya Ja'far kelahi sama anak-anaknya Abu Bakar. Waktu suaminya adalah Ali. Ya, suaminya Asma tadi berapa? 3 ya? 3. Pertama siapa? Ja'far. Dari Ja'far punya anak siapa? Abdullah, Aun, Muhammad. Kemudian nikah lagi dengan siapa tadi? Abu Bakar. Punya anak siapa? Muhammad. Terus nikah lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada anak namanya siapa ya? Saya lupa tadi, sempat baca. Ada anaknya dari Ali. Ala kulli hal, waktu Ali sudah nikah dengan Asma, Ali pernah lihat anaknya Ja'far bertengkar sama anaknya siapa? Abu Bakar. Ya. Maka anak-anak ini besarin bapaknya masing-masing. Ya. Terutama anaknya Abu Bakar, si Muhammad. Dia bilang, aku lebih baik dari kamu. Dan bapakku lebih baik daripada bapakmu. Ya. Aku anaknya Abu Bakar. Sedangkan kamu anaknya Ja'far. Dan aku lebih baik, bapakku lebih baik daripada bapakmu. Gitu. Ya, rupanya perkelahian membesar-besarkan orang tua ini juga ada di zaman dahulu. Ya maklum, mereka juga manusia biasa. Dengan segala keutamaan yang jelas lebih utama daripada kita. Dimana kita pun kadang-kadang kan begitu ya. Kadang kita bilang bapakku polisi. Ya. Baru temannya bilang bapakku ABRI. Ya. Kasih tahu kamu sama bapakku. Biar aja nanti bapak ketemu bapak ya. Baru kemudian berkelahi bapaknya. Gara-gara anak sama anak berkelahi. Ala kulli hal, waktu perkelahian ini akhirnya Ali bin Abi Thalib datang kepada mamanya orang-orang ini. Si anak-anak ini. Ya. Asma, coba lihat anaknya Abu Bakar sama anaknya Ja'far. Anaknya suamimu yang terdahulu. Nah, aku ndak bisa komentar, soalnya aku bukan bapaknya. Ya. Ibaratnya kalau zaman sekarang kita bilang, kalau aku bapaknya, aku tempeleng memang itu anak. Ya. Ngapain dia bisa bertengkar sama saudaranya sendiri? Baru besar-besarkan bapaknya di atas suami mamanya. Harusnya dia hormati juga. Ya, tapi saya bukan bapak kandungnya. Nah, kamu mamanya mereka. Coba apa yang hadili mereka berdua itu. Akhirnya dipanggillah anaknya Abu Bakar dan anaknya Ja'far. Lalu kemudian Asma berkata, pemuda yang terbaik yang aku kenal dari kalangan pemuda adalah Ja'far. Sedangkan yang dari kalangan orang tua yang terbaik adalah Abu Bakar. Ya. Begitu. Jadi bapakmu punya keutamaan. Yaitu adalah bapakmu dari kalangan pemuda yang terbaik yang pernah aku kenal. Sedangkan bapakmu yang satu lagi, maksudnya yang Abu Bakar, bapakmu adalah orang terbaik dari kalangan orang-orang tua. Jadi gak perlu bertengkar. Masing-masing dari kalian punya kelebihan. Adapun kita zaman sekarang kita bilang, ya, seandainya hidup di zaman sekarang kita ketemu dengan anak-anak yang besar-besarkan bapaknya, kita akan katakan orang-orang ya, di antara pemuda-pemuda yang rendah itu adalah yang senantiasa membesar-besarkan orang tuanya
sementara dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, maka tidak perlu membesar-besarkan orang tua. Wallahu a'lam. Sekarang yang keenam, perhatiannya para sahabat dan sahabiah kepada Nabi SAW. Ya, tadi ditunjukkan dengan sikapnya Asma binti Umais ketika dia melihat Nabi mendapatkan wahyu dalam proses haji. Ya, Nabi kemudian miring di atas untanya, lalu kemudian untanya pun menderum. Maka kemudian Asma mengambil kainnya lalu menyelimutkannya kepada Nabi SAW. Yang ketujuh, bolehnya meruqyah. Ya. Bolehnya meruqyah untuk orang yang seperti tadi anak-anaknya Ja'far, yaitu anak-anak yang mudah terkena ain. Hanya saja lebih disukai meruqyah diri sendiri ketimbang diruqyah orang lain. Kemudian yang kedelapan, boleh menutup keranda sebagaimana perbuatan Umar ibn Khattab yang menutup kerandanya Zainab binti Jahash, yaitu istri Nabi, atas dasar usulan Asma binti Umais karena melihat apa yang pernah dilihatnya di negeri Habasyah. Kemudian faedah yang kesembilan, Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 itu merupakan ayat yang terakhir turun, dikarenakan setelah ayat ini tidak ada lagi ayat tentang halal haram, dan memang tidak ada lagi ayat yang turun karena Nabi SAW akhirnya wafat setelah pulang dari ibadah haji. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ke-10, maaf bukan terakhir ini ya, yang ke-10, bolehnya istri memandikan suami dan sebaliknya. Bahkan, saya paste dulu ya. Istri boleh memandikan suami yang sudah wafat, begitu juga sebaliknya, dan meskipun tanpa kain sama sekali. Asalkan di ruang pemandian cuma di antara mereka saja. Tapi bila istri ingin memandikan suami tetapi di sekitaran situ misalnya ada anak laki-laki, maka tetap di bawah kain. Ya, jadi badannya ditutupi kain. Nah, saya tidak ingin melebarkan pembahasan, tapi ini adalah satu dari dua kasus bolehnya laki-laki dimandikan perempuan. Begitu juga perempuan dimandikan laki-laki. Ya. Dan yang terakhir, yang ke-11, halalnya turun ranjang. Atau menikahi saudari. Menikah dengan ipar. Boleh menikah dengan ipar sepeninggal pasangan. Ya, jadi misalnya perempuan dinikahi oleh iparnya atau laki-laki menikahi saudari dari istrinya. Oops. Saya copy. Paste. Inilah 11 faedah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Saya coba lihat pertanyaan kalau ada. Saya buka di WhatsApp, tidak ada satupun pertanyaan. Kemudian yang ada di Telegram juga tidak ada pertanyaan. Saya ke Facebook. Facebook tidak ada pertanyaan.
terakhir di YouTube. Oh iya, ini bagus nih ya. Salah satu faedah yang lain adalah saling memaafkan dan jangan menyimpan dendam. Bagus nih. Ya. Silakan nanti yang menuliskan, siapa tadi? Halina Dahlan. Silakan ditulis nanti di kolom komentar setelah kajian ini selesai. Biar saya bisa menilai sebagai bagian calon dari pemenang kuis. Ya. Saling memaafkan, dan jangan menyimpan dendam. Sebagaimana tadi, meskipun pas pertama ketemu ada perselisihan, ya akhirnya belakang hari Asma binti Umais dan Umar bin Khattab, ya ada komunikasi yang sifatnya sudah menjadi pertemanan. Ustadz, bagaimana meruqyah anak-anak atau bayi yang terindikasi terkena ain? Apakah beda dengan meruqyah orang dewasa? Jawabannya sama, ya. Seperti dengan membacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibacakan di gelas. Kemudian airnya diminumkan. Ya, ini diantara caranya. Adapun orang dewasa, kan dia sudah bisa baca sendiri. Maka untuk orang dewasa, yang terbaik baginya adalah ruqyah diri sendiri dan tidak diruqyahkan orang lain. Apakah menafsirkan mimpi berbeda dengan meramal? Tafsir mimpi tidak sama dengan meramal. Ya. Adapun tafsir mimpi, tapi yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang ahli atau dari kalangan orang-orang yang merupakan wali Allah, wallahu a'lam. Nah, sedangkan meramal itu kegiatannya para dukun, atau paling tidak kegiatannya BMKG, ya, alias ramalan cuaca. Kalau ramalan nasib, maka yang melakukannya adalah para dukun. Wallahu a'lam bishawab. Di sini sudah habis semua pertanyaan dan apa yang bisa kita baca berupa komentar-komentar. Nah, sekarang saya umumkan pemenang untuk, sebentar, berikan saya waktu. Pemenang untuk Fatimah. Ya. Pemenang untuk Fatimah adalah Indah Eka Tias. Indah Eka Tias. Tetapi bila Indah Eka Tias dalam 1 minggu ke depan tidak menghubungi kami di 0895 700 15 2850, maka kami alihkan hadiahnya ke Ukhti Uli. Ukhti Uli. Nah, untuk yang ke-8 siapa? Ruqayyah binti Rasulillah. Pemenangnya belum sempat kami data. Adapun yang sudah kami data adalah yang ke-9, yaitu Asma binti Abu Bakar. Pemenangnya adalah Syahdina Alam Syah. Bila Syahdina tidak menghubungi kami dalam 1 minggu, maka hadiah akan dialihkan kepada Aisyah Ummu Qanita. Bila juga tidak menghubungi kami dalam 1 minggu, maka hadiahnya dialihkan kepada Hanidu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk Ruqayyah kami pending dulu untuk sampai di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kajian selesai, fawaid sudah selesai, tanya jawab sudah, pengumuman hadiah juga sudah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mohon doanya kepada teman-teman. Semoga Allah mudahkan untuk kami melanjutkan kajian di Amazing Tabi'in yang sempat kami sebutkan di awal-awal kajian tadi. Begitu juga ada usulan untuk membaca atau membuat kajian sahabatnya. Karena kalau sekarang ini adalah sahabiatnya dan kita butuh untuk membaca biografi para sahabat. Wallahu a'lam
bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.